Halo sahabat data, mari kita berkenalan lebih dalam dengan salah satu indikator makroekonomi yaitu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum pada suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Inflasi mencerminkan penurunan daya beli uang yang berarti uang yang kita miliki akan lebih sedikit kemampuannya untuk membeli barang dan jasa. Inflasi dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain yang pertama, permintaan yang meningkat. Permintaan yang meningkat berasal dari peningkatan permintaan konsumsi. Ketika permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa melebihi kapasitas produksi atau stok yang ada, maka harga akan cenderung naik. Peningkatan permintaan ini dapat terjadi karena kenaikan pendapatan masyarakat, adanya kebijakan yang mendorong konsumsi, atau pertumbuhan ekonomi yang pesat. Yang kedua, kenaikan harga bahan pokok. Kenaikan harga bahan baku dan energi serta kenaikan upah juga dapat mendorong inflasi. Bahan baku seperti minyak, gas, dan bahan makanan utama dapat mempengaruhi harga secara keseluruhan. Kenaikan harga energi atau transportasi menyebabkan biaya produksi meningkat dan kemudian terdampak pada konsumen dalam bentuk harga barang jadi yang lebih tinggi. Yang ketiga, gangguan pada pasokan barang. Gangguan pada pasokan yang dapat mempengaruhi inflasi contohnya adalah cuaca ekstrim dan bencana alam. Kekurangan pasokan barang tertentu akan menyebabkan harga barang tersebut naik. Ketidakstabilan politik atau sosial juga dapat menyebabkan inflasi, misalnya ketegangan politik atau kerusuhan sosial yang mengganggu distribusi barang atau pasar. Yang keempat, fluktuasi nilai tukar mata uang. Fluktuasi nilai tukar atau depresiasi mata uang berpengaruh terhadap inflasi. Jika nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, misalnya dolar, melemah, harga barang-barang impor akan meningkat. Kenaikan harga barang impor ini akan mempengaruhi harga barang domestik, terutama jika barang impor tersebut merupakan bahan baku atau barang konsumsi penting. Yang kelima, ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi yang dimaksud adalah persepsi masyarakat tentang inflasi. Apabila masyarakat memperkirakan harga akan terus naik, mereka cenderung membeli barang lebih banyak atau menimbun barang. Hal ini bisa memicu kenaikan harga lebih lanjut. Selanjutnya yang keenam, kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter dan fiskal ini dibuat oleh pemerintah. Kebijakan moneter seperti perubahan suku bunga dan kebijakan fiskal seperti pengeluaran pemerintah dan pajak dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Misalnya jika pemerintah meningkatkan pengeluaran atau memberikan stimulus ekonomi, ini dapat mendorong permintaan dan menyebabkan inflasi. Di Kabupaten Tabalong, inflasi pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,24%. Angka tersebut sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 2,39%. Namun masih berada pada kisaran inflasi yang terkendali yaitu 2 hingga 4%. Inflasi pada tahun 2024 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya hampir seluruh indeks kelompok pengeluaran, kecuali kelompok transportasi dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Selanjutnya, mari kita simak bersama inflasi yang terjadi di Kabupaten Tabalong oleh Kepala BPS Kabupaten Tabalong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu yang menyaksikan rilis inflasi BPS Kabupaten Tabalong. Terima kasih telah bergabung di acara rilis berita resmi statistik pada hari ini, Senin 3 November tahun 2025. Pada siang hari ini, BPS Tabalong akan mengumumkan data mengenai inflasi dan indeks harga konsumen bulan Oktober tahun 2025. Pada Oktober 2025, Tanjung terjadi inflasi sebesar 0,42% secara bulanan, lebih tinggi dibandingkan bulan lalu yang terjadi inflasi sebesar 0,32%. Artinya, pada bulan ini terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 107 pada September 2025 menjadi 108,45 pada Oktober 2025. Dan secara tahunan year on year terjadi inflasi sebesar 2,47%
dan secara tahun kalender year to date terjadi inflasi sebesar 2,05%. Kelompok pengeluaran penyumbang andil inflasi bulanan Tanjung pada bulan Oktober ini terbesar berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 6% yang memberikan andil inflasi sebesar 0,58%. Komoditas penyumbang utama inflasi di kelompok ini adalah emas perhiasan dengan andil sebesar 0,58%. Sebaliknya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga menyumbang deflasi sebesar 0,54% yang memberikan andil deflasi bulanan sebesar 0,16%. Komoditas penyumbang deflasi pada kelompok ini adalah cabai rawit dengan andil sebesar 0,07%, tomat dengan andil deflasi sebesar 0,04%, daging ayam ras dan kacang panjang dengan andil deflasi sebesar 0,03%, dan cabai merah dengan andil deflasi sebesar 0,02%. Inflasi tahunan Tanjung Oktober tahun 2025. Pada Oktober 2025 terjadi inflasi sebesar 2,47% secara tahunan, atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 105,84 pada Oktober 2024 menjadi 108,45 pada Oktober 2025. Kelompok pengeluaran penyumbang andil inflasi tahunan terbesar berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi 25,52%. dan dengan andil inflasi sebesar 2,12%. Komoditas penyumbang utama inflasi adalah emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 2,06%. Kenaikan emas pada bulan ini sama seperti bulan-bulan sebelumnya diakibatkan karena kenaikan harga emas dunia sehingga juga berefek ke harga emas yang ada di Tanjung. Kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran juga mengalami inflasi sebesar 1,37% dengan andil sebesar 0,16%. Komoditas penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah ayam bakar dengan andil inflasi sebesar 0,08% dan nasi dengan lauk dengan andil inflasi sebesar 0,06%. Selanjutnya, kita bisa lihat kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 1,35% dengan andil inflasi sebesar 0,15%. Pada kelompok ini, komoditas yang memberikan andil inflasi tahunan pada bulan ini adalah harga sepeda motor dengan andil inflasi sebesar 0,1%. dan mobil dengan andil inflasi sebesar 0,02%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga masih memberikan andil inflasi sebesar 0,06%, dengan komoditas penyumbang inflasi terbesar adalah telur ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,09%, bawang merah dengan andil inflasi sebesar 0,08%, mie kering instan dengan andil inflasi sebesar 0,07%, dan sigaret kretek mesin dan minyak goreng dengan andil inflasi sebesar 0,06%. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga mengalami inflasi dengan andil sebesar 0,05%. Komoditas utama penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah sewa rumah dengan andil inflasi sebesar 0,04%. Kelompok pendidikan memberikan andil inflasi sebesar 0,01%, dengan komoditas penyumbang inflasi adalah tarif sekolah dasar dengan andil inflasi sebesar 0,01%. Kelompok yang mengalami deflasi adalah
informasi, komunikasi dan jasa keuangan, dan perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga dengan andil deflasi sebesar 0,03%, dan juga kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki dengan andil deflasi sebesar 0,02%. Selanjutnya kita masuk ke inflasi tahun kalender. Inflasi tahun kalender yaitu inflasi Tanjung dari Januari sampai Oktober 2025. Tanjung mengalami inflasi tahun kalender sebesar 2,05% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen pada bulan Desember tahun 2024 sebesar 106,27 menjadi 108,45 pada Oktober tahun 2025. Jika dilihat dari data series, inflasi tahun kalender pada bulan ini sedikit lebih tinggi dibanding inflasi tahun kalender di bulan Oktober tahun lalu, yaitu sebesar 1,83%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi terbesar berasal dari kelompok perawatan pribadi lainnya dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 24,34% dengan andil sebesar 2,03%, dengan komoditas penyumbang utama adalah emas perhiasan dengan andil sebesar 1,97%. Selain itu, kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran memberikan andil inflasi sebesar 0,16%, dengan komoditas utama penyumbang inflasi adalah ayam bakar dengan andil sebesar 0,07% dan nasi dengan lauk dengan andil inflasi sebesar 0,06%. Kelompok transportasi juga memberikan andil inflasi sebesar 0,14%, dengan komoditas penyumbang inflasi tahun kalender yang utama adalah harga sepeda motor dengan andil inflasi sebesar 0,1% dan mobil dengan andil inflasi sebesar 0,02%. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan harga pada komoditas ini dibanding bulan Desember tahun 2024 lalu. Selanjutnya, kelompok transportasi memberikan andil inflasi sebesar 0,14%, dengan komoditas penyumbang inflasi tahunan adalah sepeda motor dengan andil inflasi sebesar 0,1% dan mobil dengan andil 0,02%. Kelompok perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga mengalami inflasi dengan andil sebesar 0,05%. Komoditas utama penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah sewa rumah dengan andil inflasi sebesar 0,04% dan pasir dengan andil inflasi sebesar 0,01%. Kelompok pendidikan memberikan andil inflasi sebesar 0,01% dengan komoditas penyumbang inflasi adalah tarif sekolah dasar dengan andil inflasi sebesar 0,01%. Sementara itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi dengan andil sebesar 0,26% dengan komoditas penyumbang deflasi adalah ikan nila dengan andil deflasi sebesar 0,2%, tomat dengan andil deflasi sebesar 0,12%, pisang dengan andil deflasi sebesar 0,08%, daging ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,06%, ikan gabus dan bawang putih dengan andil deflasi sebesar 0,05%, dan kacang panjang dan semangka dengan andil deflasi sebesar 0,03%. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dan perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga juga mengalami deflasi dengan andil deflasi sebesar 0,03%, dan juga kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki dengan andil deflasi sebesar 0,02%. Berikut kami akan menyampaikan 5 komoditas pendorong dan penahan inflasi secara bulanan pada bulan Oktober tahun 2025. Yang pertama, komoditas utama pendorong adalah emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,58%, telur ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,05%,
ikan gabus, ikan papuyu, dan susu bubuk dengan andil inflasi sebesar 0,01%. 5 komoditas utama penahan inflasi bulanan adalah cabai rawit dengan andil deflasi sebesar 0,07%, tomat dengan andil deflasi sebesar 0,04%, daging ayam ras dan kacang panjang dengan andil deflasi sebesar 0,03%, serta cabai merah dengan andil deflasi sebesar 0,02%. Komoditas yang menjadi penyumbang dan penahan inflasi tahunan Tanjung pada bulan Oktober 2025, komoditas pendorong adalah emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 2,06%, sepeda motor dengan andil inflasi sebesar 0,1%, telur ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,09%, dan bawang merah dan ayam bakar dengan andil inflasi sebesar 0,08%. Komoditas penahan adalah ikan nila dengan andil deflasi sebesar 0,2%, pisang dengan andil deflasi sebesar 0,08%, dan tomat dengan andil deflasi sebesar 0,05%, serta kacang panjang dan daging ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,04%. Komoditas yang menjadi penahan dan penyumbang pada inflasi tahun kalender Oktober di Tanjung adalah komoditas pendorong adalah emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 1,97%, sepeda motor dengan andil inflasi sebesar 0,1%, dan ayam bakar dan mie keriting instan dengan andil inflasi sebesar 0,07%, serta nasi dengan lauk dengan andil inflasi sebesar 0,06%. Komoditas yang menjadi penahan pada inflasi tahun kalender Oktober di Tanjung adalah ikan nila dengan andil deflasi sebesar 0,2%, tomat dengan andil deflasi sebesar 0,12%, pisang dengan andil deflasi sebesar 0,08%, daging ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,06%, serta bawang putih dengan andil deflasi sebesar 0,05%. Inflasi antar kota Oktober 2025 di Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Tanah Laut terjadi deflasi secara bulanan sebesar 0,19% dan inflasi tahunan sebesar 2,97% dengan indeks harga konsumen sebesar 107,53. Kota Baru terjadi inflasi bulanan sebesar 0,24% dan inflasi tahunan sebesar 2,68% dengan indeks harga konsumen sebesar 109,56. Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi inflasi secara bulanan sebesar 0,5% dan inflasi tahunan sebesar 3,06% dengan indeks harga konsumen sebesar 110,61. Tanjung terjadi inflasi bulanan sebesar 0,42% dan inflasi tahunan sebesar 2,47% dengan indeks harga konsumen sebesar 108,45. Kota Banjarmasin terjadi inflasi bulanan sebesar 0,51% dan inflasi tahunan sebesar 3,29% dengan indeks harga konsumen sebesar 109,89. Sementara itu, Kalimantan Selatan terjadi inflasi secara bulanan sebesar 0,36% dan inflasi tahunan sebesar 3,11% dengan indeks harga konsumen sebesar 109,42. Tingkat inflasi year on year tertinggi terjadi di Kota Banjarmasin sebesar 3,29% dan inflasi terendah terjadi di Tanjung dengan inflasi year on year sebesar 2,47%. Bapak Ibu yang kami hormati, informasi lebih lengkap tentunya dapat
Bapak Ibu lihat dalam tayangan maupun dalam naskah berita resmi statistik. Demikian rilis berita resmi statistik tanggal 3 November tahun 2025. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Bahan tayang dan naskah berita resmi dapat diunduh melalui tautan yang ada di layar. Kami berkomitmen menjaga integritas dan meningkatkan kualitas kinerja serta pelayanan dalam rangka mewujudkan zona integritas Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.